Capek kerja dari pagi sampai sore, baru sempat buka chart jam 7 malam. Kalau iya, lu nggak sendirian. Banyak trader gold ngerasa harus mantengin market seharian biar bisa profit. Akhirnya kerjaan jadi keganggu, energi habis, mata capek, tapi hasil trading belum tentu sesuai harapan. Padahal sebenarnya ada satu waktu yang menurut gue paling menarik buat trading gold, terutama buat lo yang sibuk kerja seharian, yaitu pas sesi New York mulai buka. Nah, di Explorer Mas kali ini gue bakal kasih satu teknik yang simple banget. Lo nggak perlu mantengin chart dari pagi sampai malam. Lo nggak perlu pakai banyak banget indikator-indikator yang bisa bikin lo bingung. Dan lo nggak perlu pusing nebak-nebak harga bakal balik arah atau enggak. Yang bakal kita lakukan cuma ngelihat arah market yang udah dibentuk sesi London, terus cari momentum buat ikut pergerakan itu pas sesi New York buka. Sederhana, tapi justru itu yang bikin teknik ini menarik. Karena kebanyakan trader sering loss karena terlalu banyak analisis sampai akhirnya bingung sendiri pas mau entry. Pusing nggak tuh? Kalau lo termasuk trader yang sibuk kerja, nggak punya waktu mantengin chart seharian, dan pengen punya aturan entry yang jelas tanpa ribet, video ini cocok banget buat lo. Jadi tonton sampai habis karena materi kayak gini nggak akan lo dapetin di channel manapun. Lo pernah buka chart gold malam hari dan bingung mau buy atau sell? Kalau masuk sekarang takut harga udah ketinggian, tapi kalau nunggu takut malah ketinggalan pergerakan. Akhirnya entry karena FOMO, bukan karena setup yang jelas. Beberapa saat kemudian, market retrace, posisi merah, dan lo mulai ragu dengan keputusan sendiri. Masalah ini banyak dialamin para trader karena mereka selalu nyoba nebak pergerakan harga berikutnya. Padahal saat lu buka chart, market biasanya udah ngebentuk arah tertentu dan udah ada pihak yang lebih dominan, entah buyer atau seller. Sayangnya banyak trader justru mengabaikan hal itu dan lebih fokus mencari titik reversal. Akibatnya mereka sering masuk terlalu cepat, ngelawan momentum yang sedang berjalan, lalu terjebak dalam posisi yang sebenarnya nggak perlu diambil. Padahal dalam trading, yang lebih penting adalah masuk saat market udah jelas dan momentum mulai bergerak searah tren. Daripada sibuk nebak-nebak harga bakal balik arah atau enggak, lebih baik fokus ke satu hal. Ikutin arah yang udah dibentuk market. Kalau market dari sore sampai malam cenderung naik, fokus cari peluang buy. Kalau market cenderung turun, fokus cari peluang sell. Udah itu aja. Sesimpel itu. Setelah itu, jangan buru-buru entry. Tunggu sampai ada tanda kalau momentum mulai bergerak lagi searah tren yang sedang berjalan. Dengan cara ini, lu cukup masuk saat arah udah jelas dan peluangnya lebih terukur. Karena dalam trading, tujuan kita bukan nebak setiap pergerakan harga. Tujuan kita adalah ngambil peluang dengan probabilitas yang lebih tinggi dan risiko yang lebih terkendali. Gas, kita langsung aja ke setupnya. Step 1, buka time frame M15 dan cek arah market jam 19 waktu Indonesia Barat. Lihat pergerakan harga dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kalau harga cenderung naik, fokus cari buy. Kalau harga cenderung turun, fokus cari sell. Nggak usah ribet analisis banyak hal. Tujuannya cuma satu, siapa yang lagi dominan di sesi London itu? Buyer atau seller? Step 2, tunggu konfirmasi akselerator osilator atau AO antara pukul 19 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Setelah tahu arah tren untuk buy, histogram AO berubah dari merah ke hijau dan SL-nya bisa dipasang di support berdasarkan swing low yang terdekat. Risk reward-nya minimal 1/1,5 atau trailing stop kalau trennya lagi kenceng. Tapi untuk teknik ini nggak disarankan untuk cari signal lagi di atas pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Untuk sell, tunggu konfirmasi AO antara pukul 19 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Histogram AO berubah dari hijau ke merah. Ini ibarat nunggu gas pertama lah setelah market selesai, tarik nafas. SL-nya dipasang di atas resistance berdasarkan swing high terdekat. Risk reward-nya minimal 1/1,5 atau trailing stop kalau trennya lagi kenceng. Contoh kasus pertama, cek pergerakan pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Di sini terlihat cenderung turun. Berarti di kurun waktu pukul 19 sampai 23 waktu Indonesia Barat, kita bakal cari sinyal sell dari AO. Oke, AO udah berubah dari hijau jadi merah. Ini berarti sinyal sell dan kita bisa buka posisi sell dengan SL di atas swing high yang terdekat. TP-nya cukup dengan risk reward ratio 1/1,5 aja.
Contoh kasus kedua, cek pergerakan pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Di sini terlihat cenderung naik. Berarti di kurun waktu pukul 19 sampai 23 waktu Indonesia Barat, kita bakal cari sinyal buy dari AO. Oke, AO telah berubah jadi hijau dari merah. Ini berarti sinyal buy dan kita bisa buka posisi buy dengan SL di bawah swing low yang terdekat. TP cukup dengan risk reward ratio 1:1,5 aja. Contoh kasus ketiga, cek pergerakan pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Di sini terlihat cenderung naik. Berarti di kurun waktu pukul 19 sampai 23 waktu Indonesia Barat, kita bakal cari sinyal buy dari AO. Oke, AO telah berubah dari merah jadi hijau. Ini berarti sinyal buy dan kita bisa buka posisi buy dengan SL di bawah swing low yang terdekat. Contoh kasus keempat, cek pergerakan pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Di sini terlihat cenderung naik. Berarti di kurun waktu pukul 19 sampai 23 waktu Indonesia Barat, kita bakal cari sinyal buy dari AO. Dan AO telah berubah dari merah jadi hijau. Ini berarti sinyal buy dan kita bisa buka posisi buy dengan SL di bawah swing low yang terdekat. TP-nya cukup dengan risk reward ratio 1:1,5 aja. Contoh kasus kelima, cek pergerakan pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Dan di sini terlihat cenderung turun. Berarti di kurun waktu pukul 19 sampai 23 waktu Indonesia Barat, kita bakal cari sinyal sell dari AO. Oke, AO telah berubah dari hijau jadi merah. Itu berarti sinyal sell dan kita bisa buka posisi sell dengan SL di atas swing high yang terdekat. Dengan TP cukup dengan risk reward ratio 1:1,5 aja. Kelebihan dari strategi ini, yang pertama ikut tren yang udah kebentuk. Lu nggak perlu pusing nebak market mau naik atau turun. Fokusnya cuma ngikutin arah yang udah dibentuk sama market, sehingga keputusan trading jadi lebih sederhana dan objektif. Yang kedua, cocok untuk XAUUSD. Gold terkenal punya pergerakan yang besar saat sesi London dan New York aktif. Karena itu, peluang lanjutan tren sering muncul dan bisa memberikan pergerakan yang cukup menarik untuk ditradingkan. Yang ketiga, waktu trading jelas. Lu nggak perlu mantengin chart seharian, cukup fokus di jam-jam tertentu saat market sedang aktif, sehingga lebih cocok buat yang punya pekerjaan atau aktivitas lain. Yang keempat, cocok untuk pemula. Aturannya relatif sederhana dan mudah dipahami. Nggak butuh banyak indikator atau analisis yang rumit sehingga lebih mudah dijalankan secara konsisten. Yang kelima, mengurangi overtrading. Karena lu hanya mencari setup pada kondisi tertentu, frekuensi entry jadi lebih dikit. Ini bisa membantu ngurangin kebiasaan entry asal-asalan hanya karena melihat market bergerak. Kekurangannya, yang pertama, peluang belum tentu ada tiap hari. Nggak semua hari market ngebentuk arah yang jelas. Ada kalanya harga bergerak sideways, sehingga peluang yang muncul kurang berkualitas dan lebih baik dilewatkan. Yang kedua, bisa terjebak saat ada news besar. Berita berdampak tinggi kayak NFP, CPI, atau FOMC bisa mengubah arah market dengan cepat. Setup yang tadinya kelihatan bagus bisa langsung gagal karena lonjakan volatilitas. Yang ketiga, sinyal momentumnya kadang terlambat. Karena nunggu konfirmasi terlebih dulu, biasanya sebagian pergerakan awal udah terjadi. Jadi lu mungkin nggak dapet entry di harga terbaik, tapi sebagai gantinya sinyal yang didapat lebih terkonfirmasi. Yang keempat, kurang cocok saat marketnya choppy. Kalau market bergerak bolak-balik tanpa arah yang jelas, peluang false signal akan lebih sering muncul. Kondisi seperti ini memang kurang ideal untuk strategi yang ngandelin kelanjutan tren. Jadi nggak perlu sibuk nebak-nebak market bakal kemana. Fokus aja sama yang lagi terjadi sekarang. Kalau market lagi naik, cari peluang ikut naik. Kalau market lagi turun, cari peluang ikut turun. Kadang sesimpel itu. Yang penting tetap disiplin, tetap sabar nunggu setup yang jelas, dan jangan maksain entry kalau emang belum ada peluang. Karena dalam trading, konsistensi selalu lebih penting daripada satu kali profit besar. Oh iya, anggap teknik ini buat alat bantu cari peluang yang lebih terstruktur, bukan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan profit instan ya. Kalau lu mau strategi trading lainnya, kita punya ebook gratis yang bisa langsung kalian akses. Komen mau buat bisa dapetin ebooknya ya.
Jangan lupa juga pantengin terus channel ini karena bakal banyak strategi trading emas yang simple dan bisa langsung kalian praktekin. Subscribe dan aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, boleh juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next episode. Salam profit!